kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan mengisi tausiah pengajian pada pagi hari ini yaitu Ustadz Romi. Berhubungan beliau ada halangan digantikan oleh Ustadz Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Khairun Nas. Pada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sembahlah Aku yang telah menciptakan kamu. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjadi insan yang muttaqi. Sadaqallahul azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paripurna, manusia yang sangat luar biasa. Sebagai tuntunan dan sebagai yang memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mentauladani, mengikuti sikap perilaku baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Yang kami hormati Bapak Imam kita, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah, serta yang lain-lain, terutama Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimahullah. Mudah-mudahan kita diberkahi dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Bapak Ibu, terus terang saya Pak Eko memang tidak disangko-sangko. Jadi memang apa yang nak saya sampaikan ini paling-paling mulai tadi lama Pak Tapi. Sebab kalau ibarat orang kalau nak sekolah, nak ujian itu memang perlu persiapan ya. Walaupun sedikit tapi perlu persiapan. Tapi pagi itu nampaknya ditolong langsung karena Ustadz kita Ustadz Romi berhalangan. Oleh karena itu sebelumnya saya mohon maaf kiranya banyak mungkin kekurangan ataupun kealpan saya di dalam menyampaikan tausiah subuh kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahullah, baiklah kita mengulang kembali kajian lama kata orang. Sebab kajian kok kata Pak Ismail itu tidak ada kajian yang baru. Sebab Al-Quran itu Al-Quran lama itulah. Hadis Nabi juga hadis lama itulah. Kalaupun ada yang menyampaikan hadis baru atau yang mengaku
nabi baru itu sama sekali palsu. Jadi kita ulang kembali Bapak Ibu. Adapun sebagai tema daripada tausiah subuh kita pagi hari ini adalah konsekuensi sebagai seorang muslim. Ini perlu kita ulang kembali. Kenapa kita kadang-kala hanya bangga dengan menjadi seorang muslim dari sekian belas keturunan kita sebagai seorang muslim. Hanya sekadar itu kita bangga. Padahal hidup ini penuh dengan konsekuensi, penuh dengan risiko. Di samping risiko ada kewajiban. Nah, inilah yang perlu kita ulang kembali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan akan menyegarkan kembali pemikiran kita di dalam beragama Islam ini. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Setidaknya ada 4 yang menjadi konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah mengimani Islam. Nah, ini sangat pokok di dalam kita sebagai seorang muslim. Sebab sama sekali itu adalah didasari dengan keimanan. Apa yang dimaksud dengan mengimani Islam? Tentu timbul pertanyaan, apakah kita selama ini belum beriman dengan Islam? Kan begitu. Bisa jadi kita sudah beriman dengan Islam, tetapi iman yang bagaimana yang baru kita miliki? Sebab ketika kita sudah artinya beriman dengan Islam, artinya kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Islam ini. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah, dan pada hakikatnya seluruh para nabi itu ajarannya adalah ajaran tauhid. Artinya ajaran Islam yang dibawakan oleh para seluruh nabi terdahulu. Jadi Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, orang yang sudah mengimani Islam secara benar, betul-betul dengan dari lubuk hatinya beriman dengan Islam, tentu dia akan memelihara Islam ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun kondisi, Islam tidak akan lepas dari kehidupannya. Artinya, ketika orang yang sudah meyakini Islam ini adalah agama yang hak, dia akan melaksanakan semua nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam. Inilah konsekuensi pertama sebagai seorang muslim, harus mengimani Islam. Apa bentuk orang yang mengimani Islam? Yang pertama, dia akan melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam itu. Yang kedua, dia akan mempertahankan Islam itu di dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya. Yang ketiga, dia akan membela Islam itu sendiri. Nah, mari kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah sudah secara kafah kita melaksanakan ajaran Islam ini? Sebab ada orang juga di dalam menjalankan syariat Islam ini masih pilih-pilih, Bapak Ibu. Artinya, kadang-kala kira-kira menguntungkan pribadinya, dia melaksanakan Islam, melaksanakan ajaran Islam. Salah satu contoh, dia melakukan sholat misalnya, tetapi nama ibunya bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas semata-mata melaksanakan perintah Allah.
tetapi ada udang di balik batu atau udang di balik payet kata orang. Nah, ini yang menjadi persoalan. Artinya ketika dia melaksanakan nilai-nilai Islam, mengamalkan Islam itu ada tujuan lain, bukan mencari keridhaan Allah SWT. Ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam bulan Ramadan ini banyak orang yang berpuasa. Tapi orang yang berpuasa tadi, dia tahan berpuasa 1 bulan penuh, tetapi sholat tidak dia laksanakan. Ini artinya pilih-pilih dalam mengamalkan ajaran Islam. Bapak Ibu yang masuk rahimahullah. Ini konsekuensi yang pertama, kita harus mengimani Islam. Bagaimana cara kita mengimani Islam ataupun kiat-kiat kita di dalam untuk dapat mengimani Islam? Tentunya kita perlu mendalami, mempelajari kembali ajaran-ajaran Islam ini. Sebab Bapak Ibu, kadang-kala kalau kita ukur dengan kehidupan orang yang baru masuk Islam, katakanlah istilahnya mu'alaf, itu kadang-kala lebih hebat mereka ketimbang kita. Lebih hebat mereka. Cepat mereka menghafal Al-Quran, cepat mereka memahami kandungan Al-Quran dan lain sebagainya. Sementara kita yang sudah belasan keturunan, bahkan puluhan keturunan dari nenek moyang kita sudah Islam, kadang-kala kita ditanya oleh orang apa itu Islam, kita masih bingung menjawabnya. Berapa rukun Islam? Kadang-kadang melepotan jawaban. Artinya kita hanya bangga dengan nilai Islam yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang masuk rahimahullah, untuk dapat mengimani Islam ini secara kafah, secara betul-betul, itu perlunya kita mentadabbur Al-Quran. Sebab disinilah nilai-nilai Islam itu, sumber nilai Islam itu Al-Quran. Kemudian ditunjang oleh yang namanya As-Sunnah. Ketika orang mendalami, memahami, mentadabbur Al-Quran ini, disinilah akan tumbuh rasa keimanan yang kuat. Ketika orang sudah mentadabbur, memahami nilai-nilai hadis, di sini pula akan tumbuh rasa keimanan yang kuat. Ketika seseorang sudah memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh, apapun resiko di dalam kehidupan dia akan hadapi dengan kesabaran dan bertawakal kepada Allah SWT. Inilah pentingnya kita menanamkan keimanan di dalam beragama Islam ini. Kadang-kala kasihan Bapak Ibu jamaah sekalian, dia memang sudah Muslim, sudah sekian belas keturunan, ketika dia diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang kecil, dia mudah terpleset, sudah lari dari nilai-nilai Islam. Jadi yang pertama Bapak Ibu jemaah sekalian, konsekuensi kita sebagai seorang Muslim. Kemudian yang kedua yaitu kembali mengamalkan ajaran Islam. Ketika kita hanya beriman, yakin dengan Islam, tapi tidak kita jalankan syariat Islam itu di dalam kehidupan kita, itu artinya iman kita adalah sekadar iman lisan kita, sekadar di ucapan kita beriman, kita sebagai seorang Muslim, tetapi pengamalan ajaran-ajaran Islam tidak ada di dalam kehidupan kita. Sebagai kata pepatah orang lama, orang yang beriman tanpa beramal ini laksana sebatang pohon yang rindang tetapi tidak berbuah.
masih lumayan Bapak Ibu jemaah sekalian, sebatang pohon yang melintang masih ada manfaatnya kepada manusia. Artinya ketika hujan lebat, pohon tadi bisa tempat berteduh. Ketika panas juga bisa tempat berlindung. Ini kalau pohon. Tetapi kalau kita manusia sudah mengaku beriman, sudah mengaku sebagai muslim, namun kita tidak melaksanakan perintah-perintah ajaran Islam tadi, maka sekadar pengakuan itulah. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, yang ketiga adalah mendakwahkan Islam. Ini konsekuensi kita. Jadi kita perlu menyampaikan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab tanpa dakwah itu akan tidak bercahaya Islam itu sendiri. Tidak akan berkembang Islam itu sendiri. Makanya almarhum Bapak Dr. Muhammad Nasir, inilah cikal bakal beliau mendirikan yang namanya Dewan Dakwah. Karena tanpa dakwah Islam ini tidak akan bersinar, tidak akan bergema, tidak akan berkembang. Sangat pokok di dalam ajaran Islam itu untuk menyampaikan. Makanya Rasulullah SAW dakwahnya luar biasa. Kalau sekarang dakwah sudah enak Bapak Ibu, sudah lemah. Artinya kalau kita misalnya ada seorang wali dapat tugas misalnya ke daerah Padang Harapan atau ke tempat yang lain, suasananya apalagi malam itu tidak mengerikan lah, dengan lampu yang terang benderang, sudah pakai kendaraan. Tapi Rasulullah zaman itu memang kondisinya begitu. Dakwah Rasulullah luar biasa, bukan dekat sekadar 1 kilo atau 2 kilo, puluhan kilo Rasulullah menyampaikan dakwah Islam dengan transportasi berjalan kaki. Bayangkan Bapak Ibu jemaah sekalian. Inilah perjuangan Rasulullah menyampaikan, mendakwahkan Islam. Nah, kalau kita sekarang sudah luar biasa enaknya. Seorang balik kadang-kadang ada yang pakai storm, pakai mobil, pakai kendaraan. Walaupun 5-10 kilo masih enak, masih nyaman. Kalau Rasulullah luar biasa. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak berhenti berdakwah menyampaikan Islam itu. Kenapa? Yang pertama, Islam itu memang akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Islam itu akan membawa kepada kebahagiaan hidup manusia. Nah, untuk mengetahui ini tentunya kita banyak belajar, banyak berguru, bisa membaca, melalui membaca buku-buku yang bernilai ajaran-ajaran Islam, bisa mendengarkan tausiah seperti ini walaupun kajiannya berulang-ulang, tetapi inilah bentuk kita untuk dapat mendakwahkan Islam, mengetahui sejauh mana tinggi nilai-nilai Islam itu. Ada yang bertanya, Bapak Ibu, cak mano kami kok yang tidak banyak hafal ayat, tidak banyak hafal hadis, cak mano kami nak mendakwahkan Islam? Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa untuk mendakwahkan Islam ini tidak perlu kita bisa berpidato, banyak ayat hafalan kita atau hadis, tidak perlu.
Sebab ajaran Islam ini multi konflik, maha luas ajaran Islam ini. Semuanya dituntun di dalam Islam ini. Jadi cukup dengan apa yang diajarkan, yang dituntun dalam Islam untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini sudah bentuk mendapatkan Islam. Salah satu contoh, Islam mengajarkan kita di dalam cara bagaimana kita berekonomi. Kalau bahasa ringannya adalah berjualan. Nah, bagaimana Islam menuntun kita? Artinya jujur gitu. Kalau misalnya pedagang buah misalnya, ini kan sedang musim duku ya, tapi tidak sedang musim duku. Jangan yang di atasnya tuh gedang-gedang elok-elok, di bawahnya kecil-kecil, runtut. Nah, ini tidak jujur namanya. Sedangkan Islam itu harus transparan. Tidak boleh cara pedagangnya seperti ini. Jadi apa adanya kita lihatkan kepada orang. Inilah bentuk jualan saya. Inilah bentuk dagangan saya. Harganya berapa? Sekian. Jelas-jelas saja lah. Jujur-jujur aja. Nah, jadi inilah bentuk dakwah. Islam juga mengajarkan bagaimana di dalam rumah tangga. Sebab rumah tangga Rasulullah itu sangat-sangat luar biasa. Bukan saja aman damai, tetapi keharmonisannya, bagaimana Rasulullah terhadap istri, bagaimana Rasulullah di dalam keluarganya sudah mencontohkan yang terbaik. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga sudah memberikan contoh tauladan yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi ada di sebelah kita orang yang tidak seakidah dengan kita, ini akan menjadi penilaian. Woi, hebatnya rumah tangga Pak Niko atau tetangga yang tidak sakinah. Hebatnya damai, selalu ada canda tawa di dalam rumah tangga beliau. Ibadahnya rajin, anaknya patuh-patuh. Nah, ini contoh dakwah di dalam Islam. Jadi kita tidak harus memiliki ilmu yang seperti memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis dan lain sebagainya. Cukup hal-hal yang seperti ini kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Ini sudah merupakan dakwah. Ketika orang saling serang menyerang, saling hujat-menghujat dan lain sebagainya, kita selalu memberikan nasihat yang terbaik. Ini juga merupakan dakwah di dalam Islam. Bapak Ibu jemaah sekalian, ini yang bentuk yang ketiga sebagai konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Artinya kita harus mendakwahkan Islam itu. Apa kata Rasulullah? Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang dariku ini walaupun satu ayat. Jadi ini merupakan perintah, tidak tertuju kepada hanya kepada para mubaligh, kepada para ustaz, tetapi kepada kita semua. Artinya kita mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Kita punya anak perempuan, didik dia, perintahkan dia untuk menutup aurat. Ini juga merupakan dakwah. Bapak Ibu jemaah sekalian, kemudian yang terakhir adalah bersabar kita di dalam menjadi seorang muslim. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa ada nilai sabar, kita akan menjadi orang yang emosional. Kita akan menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong dan lain sebagainya. Apalagi
di akhir-akhir zaman ini sangat luar biasa ujian dan cobaan kepada kehidupan kita. Secara ekonomi kita sangat sulit di dalam ekonomi. Harga-harga apa-apa mahal. Apalagi mendekati Lebaran, luar biasa. Jadi tanpa dari adanya kesabaran dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang bisa emosi, bisa yang frustasi dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah sendiri berulang kali menyampaikan nilai-nilai kesabaran ini di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengulang menekankan untuk bersabar. Di dalam surat Al-Qur'an, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kamu dan kokohkan kesabaranmu. Ini kata Allah. Artinya begitu penting nilai sabar ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Di dalam rumah tangga, ketika kita tidak memiliki jiwa sabar, inilah rumah tangga yang akan selalu cekcok, rumah tangga yang selalu tidak ada kedamaian. Istri mengikuti ego sendiri, suami demikian juga, anak-anak juga. Ini bentuk kalau di dalam sebuah rumah tangga tidak ada kesabaran. Di dalam hidup bermasyarakat demikian juga akan terjadi kekacauan, keributan dan lain sebagainya. Masalah kecil akan jadi besar, yang besar akan berlanjut. Ini ketika kita tidak memiliki kesabaran. Sangat penting nilai kesabaran ini. Lagi-lagi kita untuk mendapatkan nilai kesabaran ini, kita selalu banyak mengetahui ajaran Islam itu, mendengar tausiahkah, mentadabbur Al-Qur'ankah kita, semuanya di dalam Al-Quran sudah tertera oleh Allah SWT bagaimana di dalam kita akan menjalani kehidupan ini, akan menghadapi semua kondisi. Sebab kondisi zaman ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekarang saja, bukan hanya di saat ini saja. Dari dulu-dulu zaman ini sudah ada. Orang yang mengingkari Islam, orang yang memusuhi Islam, orang yang ingin menghancurkan Islam dari dulu, dari zaman nenek kita Adam alaihissalam itu sudah terjadi. Nah, namun lebih parah lagi di akhir-akhir zaman ini. Jadi kunci untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak mengenakan kita adalah kesabaran. Di dalam surat Al-Asr juga dijelaskan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang akan rugi di dalam kehidupannya adalah orang yang pertama tidak mengamalkan ajaran Islam itu, kemudian tidak menyampaikan kebenaran. Jadi ketika umat Islam, terutama para mubalik, para tokoh Islam tidak lagi menyampaikan kebenaran, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Bukan rugi di dunia, tetapi di akhirat pun dia termasuk orang yang rugi. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang selalu berwasiat dengan kebenaran. Artinya wasiat nasihatnya itu betul-betul untuk kebaikan umat. Ketika orang tidak lagi bernasihat dengan kebaikan, akan hancurlah umat itu. Kemudian yang terakhir,
Di dalam ayat ini menjelaskan orang yang tidak akan rugi adalah orang yang selalu sabar. Artinya di dalam kehidupannya selalu sabar. Sabar ini Bapak Ibu jemaah sekalian bukan hanya di dalam persoalan keduniaan saja, tetapi juga di dalam ibadah. Sebab ada orang yang sabar di dalam permasalahan keduniaan, tetapi tidak sabar di dalam ibadah. Apa yang dimaksud sabar di dalam ibadah, Bapak Ibu? Yaitu kita dapat lihat orang yang salah satu contoh dalam sholat. Ketika dia tidak sabar di dalam sholatnya, pertama dia tidak khusyuk, tidak ada ketenangan di dalam dia melaksanakan sholat. Sholatnya terburu-buru. Kalau dia berimam, di dalam hatinya selalu mengeluh ketika imam terlalu panjang ayatnya. Nah, ini bentuk tidak sabar di dalam ibadah. Di dalam puasa demikian juga. Orang yang tidak sabar akan kelihatan sikapnya. Kadang-kala dari raut mukanya tentu sudah menunjukkan tidak ceria, sering emosi, kadang-kala setiap saat melihat jam. Nah, ini bentuk-bentuk orang yang tidak sabar di dalam ibadah puasanya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, artinya di dalam hidup ini bukan hanya kita harus sabar di dalam permasalahan dunia, tetapi juga harus sabar di dalam masalah ibadah. Bapak Ibu jemaah sekalian, pas sebentar lagi jam 6, jadi mudah-mudahan apa yang kita ulang kembali pagi hari ini tentang konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Kita ulang kembali. Yang pertama, kita harus mengimani Islam itu secara benar dan betul. Kemudian yang kedua, kita harus mengamalkan nilai Islam itu dalam kehidupan kita. Percuma kita sudah puluhan tahun menjadi seorang muslim, tetapi nilai-nilai pengamalan Islam itu sedikit sekali, bahkan jauh sekali dari yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, kita harus menyampaikan nilai-nilai kebaikan Islam ini di dalam kehidupan, baik secara lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Artinya kita dakwahkan Islam ini kepada seluruh manusia. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi kita sebagai muslim haruslah sabar, karena ujian dan cobaan di dalam hidup ini senantiasa dan sangat berat di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai Ustadz pengganti. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan keadaan apa itu tanya jawab saya sampai di sini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi menjadi ilmu yang barakah, yang bermanfaat, dan menjadi ilmu yang abadi selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri kajian subuh kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada itu dari Pak Budi, Ketua DKM Masjid Al-Barakah, ada penyampaian sedikit. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktu sebentar kepada Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz dan tidak